Berikutnya lagi halaman 8. Ada daerah yang tidak mengusulkan kebutuhan P3K. Ya, Provinsi Papua Barat, Ibu ada 1.715 honorernya. Sama sekali nggak didaftarkan, nggak ngabarin juga, nggak. Ini Pak Libaham nih, PJ-nya nih. Bapak nanti tanggung jawab nih Pak, moral dan tanggung jawab demo. 1.715 itu nanti mau diapain nih? Dipertahankan sebagai tenaga honorer jadi temuan karena sudah diberi kesempatan oleh pemerintah pusat untuk mereka resmi menjadi ASN tapi tenaga kontrak, pegawai kontrak P3K itu yang dicita-citakan oleh honorer. Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Gunungan ya mungkin daerah otonomi baru belum banyak memerlukan honorer mungkin positif tingginya seperti itu. Tapanuli Utara ada 835, Kepahyang ini Bengkulu 980, Merauke 1115, Jaya 2470. Ini mau diapain nih mereka? Diberi kesempatan untuk naik kelas, nggak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, atau mungkin nggak ada anggarannya. Saya paham ini, makanya nih problem apa namanya itu memang bom waktu dari pilkada ke pilkada, pemerintah kalau kepala daerahnya baru, kemudian masukin orang, terutama tim sukses untuk menjadi eh, tenaga honorer. Begitu pemerintahan yang baru, kepala daerahnya baru, masukin lagi yang baru, bertumpuk terus. Kita harus stop, makanya di stop undang-undang ASN menyetop rekrutmen ASN, saya ulangi tenaga honorer. Maksudnya adalah jangan nambah baru lagi, yang lama kita benahi, yang sudah ada. Harus dia jelas statusnya mereka. Nggak mungkin dianggurkan, akan nambah masalah sosial, masalah politik, dan mereka nanti kemana? Maka kebijakan pemerintah pusat, ya sudah ikut seleksi. Resmi aja menjadi pegawai kontrak. ASN kan ada dua macam. Ada yang PNS, ada yang tenaga kontrak. Harga pegawai tetap, PNS, dan yang kedua tenaga kontrak. Itu namanya ASN. Dua-duanya aparatur sipil negara. Nah yang sebelah kanan, kita sudah hubungin. Mohon maaf Bu, kami sudah menghubungi Bu dari Pak Sekjen Bu. Menghubungi Pak Gorontalo, ini ada Pak Rudi, saya lihat di gambar nih. Pak Rudi Salahuddin. Inflasinya paling hebat. Nah, tapi Bapak perlu juga untuk apa menangani masalah pegawai ini Pak Rudi. Ini jumlah no, ASN-nya 2006-2664. Tadinya sama kayak nggak didaftarkan, tapi setelah dikonfirmasi beliau akan mendaftarkan 2664 ini ikut seleksi. Kabupaten Bangka, Bangka ya, ini apa Bangka Belitung, Goa. Goa ini kalau ini bupatinya saya tahu cerdas sekali. Tapi saya nggak tahu bagaimana, apakah sudah punya eh, plan untuk mengatasi 4.509 tenaga honorer ini. Sinjai, Sopeng, ini Sulawesi Selatan. Ini sudah berkomitmen untuk melakukan ikut seleksi. Seleksi ini sebetulnya ditutup kemarin-kemarin, tapi kemudian saya sampaikan Ibu Menpan waktu kita berdiskusi, beliau menyampaikan ini Pak akan jadi problem. Kalau seandainya 400.000 sekian ini nggak didaftarkan seleksi, mereka kan pasti akan nanya kenapa demo nanti ke kepala daerah dan juga curhat ke pemerintah pusat. Oleh karena itu apa eh, kita laksanakan Zoom meeting ini dan kemudian saya mohon kepada Ibu, Bu perpanjanglah Bu. Nanti kita Zoom meetingnya hari Rabu. Kita persiapan data dulu hari Rabu tanggal 8, beri waktulah seminggu sampai tanggal 15 untuk kepada Pemda-Pemda yang mungkin tidak tahu kepala daerahnya ini bom waktu ini kalau nggak diselesaikan, nggak dilaporkan mungkin oleh Kepala Badan Pegawaian atau Sekda,
sehingga nggak mengambil langkah apa-apa, ya. Ini tanggung jawab pasti. Dan eh, masih ada waktu, beliau kemudian memberikan buka, memperpanjang waktunya menjadi tanggal 15. Tadinya udah ditutup tanggal 15. Nah inilah kami mohon dengan segala hormat, rekan-rekan nanti juga pasti kami akan absen. Daerah-daerah ini mau diapain? Atau mungkin ada yang sudah memiliki apa eh, plan untuk Pak, kami tenaga honorer itu sudah kami komunikasikan mereka untuk tidak perlu didaftarkan dan tidak menjadi tenaga honorer. Mereka tidak usah juga menjadi ASN P3K, nggak usah ikut seleksi, karena kami sudah menampung mereka untuk bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Wah itu hebat, hebat itu paling jagoan. Ya, nggak nambah beban APBD, nggak nambah permasalahan pemerintah, tapi kemudian tetap jalan. Tapi ingat ini jumlah non ASN 2664 misalnya Gorontalo, hati-hati. Itu nggak semua, saya yakin nggak semua tenaga administrasi. Bagaimana yang skill yang diperlukan rakyat seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, belum lagi Satpol PP, penyuluh pertanian, kemudian petugas damkar, itu juga banyak yang ASN yang mereka memang skill. Tapi kemudian mereka dikeluarkan semua. Apa nggak jadi kekurangan guru nanti? Nggak jadi kekurangan apa namanya tenaga kesehatan. Nah, ini yang perlu dipikirkan betul oleh rekan-rekan. Makanya betul-betul apa daftarkan saja mereka, dan yang kedua siapkan APBD-nya. APBD Undang-Undang HKPD membatasi belanja pegawai 30% maksimal. Ya, jalan lain lah. Mereka ngambil anggaran dari belanja pegawai atau pegawai kontrak paruh waktu, bukan full time, part timer istilahnya. Tapi ada statusnya dan ada pemasukannya tetap, meskipun nggak maksimal, karena APBD-nya nggak kuat. Sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial. Nah itu kira-kira mungkin apa nanti setelah ini Ibu kita berikan kesempatan Pak Zudan. Setelah itu mungkin ada kita berikan kesempatan mungkin satu gubernur ya mungkin siap-siap kalau yang hadir ada nggak? Siapa yang hadir Provinsi Jawa Barat ada nggak ya? Karena ini yang cukup banyak nih, 23.000. Ah, coba tolong dicek ah yang hadir. Nanti kalau ada satu mungkin gubernur, satu yang masuk kelompok yang 50, kelompok 50 halaman slide nomor 7 tadi.